Dibutuhkan kebijaksanaan dan pola pikir ya, untuk lu bisa mengelola uang lintas generasi. Dan gua ngajarin kalian di sini itu bukan sebagai guru ya, gua nggak mau menggurui kalian, tapi gua ngajarin kalian di sini sebagai anak muda yang dulu pernah terjebak ya dalam ilusi pengen kaya secara cepat. Pengen kaya cepat itu kan tabrak semuanya, langsung kayak roket aja sampai ke atas. Gue juga dulu pernah kehilangan arah, dan di sini gue akan kasih tahu prinsip yang gue pelajari selama gue hidup. Prinsip pertama, kaya itu dimulai dari cara pandang. Kaya itu bukan sekedar hanya angka, tapi kekayaan itu justru pola pikir, apa yang ada di otak kalian. Gue percaya kekayaan yang sesungguhnya itu dimiliki ketika kalian memiliki hati yang damai, ya, dan rasa setiap hari ya kalian bisa bersyukur. Prinsip kedua, ya, hidup di bawah kemampuanmu. Yang membuatmu kaya itu bukan cuma sekedar pendapatan, ya, tapi gaya hidup. Ini kesalahan fatal yang gue lakukan. Investasi baru sekian miliar, ya, income ratusan juta, gaya hidup udah selangit. Kalau gue tahan sedikit aja waktu itu, ya. Memang pas awal-awal masih jutaan itu gue tahan terus ya, jutaan masih tahan ya, puluhan juta masih tahan-tahan dikit. Ketika ratusan juta sampai miliar uang gue, itu gatal pertama tuh dimulai di situ. Kalau gue bisa tahan waktu itu, gue investasikan, gue compounding, mungkin uang gue 2 kali lipat dari sekarang. Nah ini akan nyambung ke prinsip yang ketiga ya, buatlah uangmu bekerja untukmu. Kalau kamu ya, terus bekerja demi uangmu itu, seumur hidup nyari uang terus kerja, maka seumur hidup kamu akan jadi manusia yang lelah. Akan capek terus ya nanti. Ini adalah kata-kata yang beneran mengubah hidup gue sampai gue seperti sekarang. Kalau lu tidak bisa membuat uang bekerja untuk lu di saat lu tidur, lu akan selamanya bekerja untuk uang. Ketika gua tahu hal ini, semua uang yang gua dapatkan itu pengen gua cepat-cepat pekerjakan. Jadi uang itu sebagai prajurit yang bekerja di saat gua tidur. Kalau gua tidur gua belum bikin uang, jadi problem di hidup gua. Prinsip keempat, ya, kuasai dirimu. Kalau lu nggak bisa kuasain nafsu lu nggak akan pernah bisa jadi orang kaya. Dan uang itu tidak akan pernah dititipkan jatuh di tangan lo. Musuh kekayaan itu apa sih? FOMO ya, emosi dan ego. Orang yang punya uang seperti gua itu gimana caranya bisa bangkrut? Biasanya karena mereka berinvestasi di sesuatu yang mereka nggak mengerti dalam jumlah yang banyak. Mereka FOMO, ada teman bilang opportunity ini bagus ya, ada tambang di sini bagus begini begini begini, tapi nggak beneran mengerti bisnisnya. Dia masuk ya dengan uang yang besar itu lalu hilang semua. Nah ini prinsip kelima yang gue pegang ya. Kekayaan itu harus jadi berkat. Kalau kekayaan lu tuh tidak membawa kebaikan, itu akan jadi beban yang luar biasa untuk diri lu sendiri. Dan ini gue udah alamin di level gue. Kalian akan paham ketika lu sudah punya kekayaan yang sebenarnya, bahwa uang itu hanyalah alat bukan tujuan akhir. Kekayaan itu bukan hak lu ya, tapi hanya dititip ke lu. Itu bisa kapan pun diambil dari lu. Kalau lu tidak mengelola dengan bijak, ya itu bisa diambil kapan pun. Keluarga yang sebesar Vanderbilt itu bisa diambil dalam sekejap. Sejak gue nganter minyak rambut ke JNE ya, gue setiap kali dapat kembalian dari situ walaupun itu buat gue makan, gue liat tukang sampah di pinggir kadang gue kasih ke dia. Ini adalah kebiasaan yang sudah gue tanam dari sejak kecil. Selalu menyisihkan pendapatan untuk dibagikan ke orang lain. Kalau kamu adalah seorang pengusaha, ya jadikan bisnismu itu sumber untuk bisa bantu banyak orang, bisa mempekerjakan banyak orang, bukan hanya sarana untuk lu sendiri nyari untung. Gunakan uang yang lu punya itu untuk membangun, bukan hanya untuk menghancurkan. Uang yang bermanfaat itu akan selalu dikenang lebih lama dibanding harta yang ditumpuk. Reputasi dan nama baik, ini gue belajar, jauh lebih penting dibanding kemewahan apapun dan uang manapun. Semakin tinggi kekayaan lu, ya, harusnya semakin tinggi juga keinginan lu untuk melayani, ya. Jadi pelayan untuk masyarakat, untuk jadi kebaikan untuk manusia yang lain, untuk bisa sharing seperti ini. Kekayaan itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa membangun kekayaan yang bertahan. Gue udah coba ya semua jalan yang ada di dunia ini, jalan yang cepat ya, jalan yang keras, jalan yang kasar, jalan yang sangat 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 sulit, jalan yang mudah juga, tapi akhirnya gue kembali balik ke satu jalan, yaitu jalan yang bijak. Melayani orang itu adalah panggilan gue, itulah kenapa gue akan sisihkan ya. Sebisa mungkin di tengah waktu gue yang banyak gue pakai untuk hal-hal yang lain, gue akan sisihkan. Karena ini adalah janji diri gue sendiri ke Tuhan di atas. Ketika gue berhasil lepas dari rantai perbudakan finansial, gue akan bantu ya. Orang-orang seperti kalian tuh bisa berjalan lurus, bisa bebas juga. Dan semoga kalian semua di sini ya, yang sudah ngikutin gue dari lama, itu nggak cuma sekedar jadi orang yang kaya. Tapi kalian bisa tumbuh juga menjadi manusia yang bijak.
dan bisa melayani banyak orang juga nantinya, terusin tongkat estafet gua.